Shalom semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat selalu dan selalu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membawa sebagian dari firman Tuhan yang juga hari ini tuh bertepatan dengan Valentine ataupun hari kasih sayang. Wah, kira-kira apa firman Tuhan yang akan dibahas? Nah, sebelum itu mari kita berdoa memohon berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas kamu pada kali ini Engkau telah memberi nafas kehidupan dan Engkau telah mengumpulkan kami kembali di media ini untuk bersama-sama mendengarkan sebagian firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dari firman-Mu ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya inilah doa hamba-Mu ya Tuhan yang hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, untuk khotbah kali ini firman-Nya akan dibawakan yang berjudul janji yang berharga. Wah, kira-kira apa ini maksud dari janji yang berharga itu? Nah, langsung saja mari kita membuka dari 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia berjudul Panggilan dan Pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Terpujilah Kristus di dalam Tuhan kita. Amin. Oke, untuk tadi kan kita sudah membaca ayat Alkitab kita dari 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-9. Nah, kira-kira teman-teman nih ada nggak sih yang bertanya seperti ini? Senang nggak sih rasanya jadi orang Kristen? Karena biasanya kalau mohon maaf, biasanya kita kalau mendengar dari teman-teman kita yang berbeda agama dengan kita, pasti orang ini nanya, "Weh Jo, gimana sih menurutmu? Senang nggak sih rasanya jadi orang Kristen?" Gitu. Nah, jadi menjadi orang Kristen juga itu sebenarnya ya enak-enak aja sebenarnya, karena menjadi orang Kristen yang kuat, taat, dan setia kepada perintah dan ajaran Tuhan Yesus itu juga merupakan anugerah dari Tuhan bagi kita. Nah, kita itu senang kalau menjadi Kristen. Saya bilang aja nih kadang sama kawan saya, senang kok saya menjadi Kristen gitu. Nah, kenapa? Karena itu juga anugerah dari Tuhan gitu. Kenapa kita itu bangga menjadi Kristen? Nah, itulah yang akan kita kulik satu persatu. Nah, kemudian itu anugerah dari Tuhan bagi kita yang artinya bukan karena kemampuan dan kehebatan kita, tetapi karena kasih Tuhan Yesuslah yang kita menjadi bangga dengan Kristen. Nah, untuk konteksnya di surat 2 Petrus itu kan ditulis dari Rasul Petrus. Nah, salah satu murid Yesus yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, surat ini juga ditujukan kepada orang-orang percaya secara umum di ayatnya yang pertama kalau dibaca. Nah, mungkin juga tersebar di berbagai tempat.
Nah, Petrus juga menulis surat ini menjelang akhir hidupnya, kalau bisa dibaca di 2 Petrus 1 ayat yang ke-14 nanti bisa dibaca. Nah, untuk mengingatkan dan menguatkan iman pengikut Kristus. Pada waktu itu jemaat sedang menghadapi berbagai tantangan ajaran sesat yang bisa menyesatkan mereka dari iman yang benar. Nah, itu kalau dibaca secara keseluruhan di pasal 2 pasti dapat. Nah, Petrus juga ingin memastikan bahwa orang-orang percaya memahami dasar iman mereka dan hidup sesuai dengan kebenaran Injil. Nah, di pasal yang pertama inilah merupakan pengantarnya. Nah, di pasal pertama ini Petrus mengingatkan bahwa tentang kuasa dan janji Tuhan yang telah diberikan untuk hidup yang saleh dan mendorong mereka untuk terus bertumbuh di dalam iman. Nah, apa saja sih yang harus diperhatikan terutama di 2 Petrus 1 ayat 3 yang sampai ke 9 nih. Nah, kalau kita gali, nah di 2 Petrus 1 ayatnya yang ketiga, kita perhatikan lagi di ayat ketiga, di sini dikatakan bahwa karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Nah, jadi Tuhan itu punya kuasa, itu nggak main-main. Jadi Tuhan itu ibaratkan punya kuasa yang bisa membimbing kita, menopang kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan diragukan lagi kekuatan Allah. Dan itu Allah itu juga mengasihkan kepada kita kekuatan untuk bisa hidup menyenangkan hatinya. Nah, kemudian di ayatnya yang keempat, Tuhan berkata, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, jadi intinya di sini adalah janji-janji Allah yang super berharga itu tujuannya apa? Supaya janji-janji itu bisa membantu kita itu punya karakter seperti Allah. Ingat ya, punya karakter seperti Allah, bukan menjadi Allah yang sesungguhnya tidak. Tetapi kita harus bisa mempunyai karakter-karakter yang baik seperti Allah yang sudah diajarkan. Nah, dan juga janji Allah juga itu yang menjadi pedoman kita, menjadi jalan keluar kita dari godaan-godaan duniawi gitu. Godaan-godaan dunia yang istilahnya menghantui kita di dalam kehidupan kita, yang menghambat kita gitu. Nah, di ayatnya yang kelima dibahas juga di sini iman sama dengan harus aktif berusaha. Nah, kalau dibaca, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Jadi iman itu nggak cukup. Iman aja, kalau kita beriman aja nggak cukup rasanya. Iman Kristen itu harus aktif, bukan cuma istilahnya ya aku kan mengimani Tuhan Yesus doang. Tidak. Jangan kamu cuma mengimani aja tapi nggak ada berusaha gitu untuk bertumbuh. Nggak bisa gitu loh. Kita itu harus menjadikan iman Kristen kita itu aktif. Iman Kristen kita itu supaya tetap bertumbuh gitu. Nah, kita juga iman itu juga harus dilihat juga dari perbuatan baik kita. Jadi disertai dengan perbuatan-perbuatan baik gitu. Iman itu juga harus ditumbuhi juga dengan baik. Dengan apa? Dengan cara kita berbuat baik. Dengan contoh, kita menolong sesama. Ini dengan rasa iman kita. Nah, itu pasti baik juga hasilnya. Nah, di ayatnya yang ke-6 dibahas juga, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Nah, di sini intinya itu penting banget buat punya penguasaan diri. Karena setiap, apalagi kalau bisa dibilang Gen Z, ya Gen Z itu biasanya kadang emosinya tuh gak kekontrol gitu. Emosinya itu kayak meledak-meledak gampang gitu. Biasanya kalau saya kadang ngomong sama kawan yang suka emosinya
meledak-meledak tuh, kadang takut lihatnya gitu. Nah, di pengetahuan dan penguasaan diri juga, jangan cuma pintar akan firman Tuhan. Jangan cuma tahu bahwa firman Tuhan gini 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 gini, tapi nggak bisa mengendalikan diri kita. Jangan. Itu sama aja kita nggak punya istilahnya penerapan di dalam hati kita gitu. Penerapan firman Tuhan gitu. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri sesuai dengan Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah-buah roh gitu. Nah, di sini juga penguasaan diri sama ketekunan itu, kendalikan terus diri kita. Jangan mudah menyerah istilahnya. Jangan sampai kita itu istilahnya kalau dihadapi sesuatu masalah, dihadapi suatu tekanan, jangan takut, jangan nyerah aja gitu. Percayalah, kendalikan diri kita, kendalikan emosi kita. Apabila kita merasa kayak mau pengen marah, mau pengen apa segala macam, kendalikan emosi kita. Karena emosi kita biasanya kalau bilangnya emosi kita itu yang menentukan mood untuk beraktivitas. Kalau emosi kita lagi naik turun kadang gak mood untuk ngapain-ngapain, biasanya gitu. Karena saya juga pernah ngalaminnya. Nah, ketekunan sama kesalahan itu juga istilahnya ketekunan menghasilkan hidup yang dekat sama Tuhan. Jadi memang harus tekun dan terus maju dalam iman. Dengan apa? Dengan penguasaan diri kita. Nah, lanjut. Kalau di ayat 7 dikatakan bahwasanya kasih dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi kasih Kristennya sejati itu bukan cuma teman seiman, tapi memang harus sampai ke semua orang. Nah intinya itu seperti itu. Nah, memang kalau kesalehan sama kasih ke saudara itu dekat sama Tuhan juga, memang sih yang pertama itu harus yang saudara seiman dulu, baru nanti kasih persaudaraan sama kasih semua orang itu. Nah, kasih ini juga jangan sampai pilih-pilih gitu. Misalkan nih, aku kan cuma mau bantuin si ini, nggak mau bantu si ini. Dia kan beda sama aku, beda level. Ngapain sih ditolongin? Jangan kayak gitu. Ingat, kasih akan semua orang, kasih persaudaraan itu perlu. Ya, kalau memang mau menolong seseorang, tolong mereka gitu. Jangan pilih-pilih. Dia kan gak selevel sama aku, ngapain sih? Jangan kayak gitu. Nah, kemudian juga kasih itu, semua orang itu kasihilah semua orang seperti Allah mengasihi kita gitu. Nah, di ayatnya yang ke-8 dikatakan bahwasanya, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di sini dikatakan bahwasanya kalau kita terus sungguh-sungguh bertumbuh, memang kalau sungguh-sungguh bertumbuh, hidup rohani kita jadi berguna. Istilah bergunanya ini apa? Hidup rohani ini yang akan membimbing kita untuk mengembangkan karakter yang baik. Karakter Allah yang baik bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gak makin malas, gak makin lalai, dan juga makin kenal Yesus Kristus. Nah juga gimana sih kalau kita nggak percaya akan Tuhan Yesus, kalau istilahnya nggak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, di ayat yang ke-9 yang menjelaskan. Nah, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu sudah telah dihapuskan. Nah, jadi Tuhan itu bahkan melawan maut, mati di kayu salib dan bangkit, itu demi siapa? Demi kita, anak-anak hambanya. Demi kita lah Tuhan sudah melawan maut,
untuk menebus dosa kita. Gitu. Jadi kalau kita tidak ini dalam pertemuan rohani kita lalai, ya, nggak mengembangkan kualitas-kualitas iman kita, sama aja nggak ada kita bisa melihat kebenaran sejati, itu nggak ada. Kita itu menjadi pikiran kita itu menjadi sempit. Pikiran kita itu selalu negatif pikirannya. Kenapa? Karena kita nggak didasari oleh iman. Nggak kita tumbuhin iman itu. Gitu. Dan juga kita bakal lupa. Biasanya kalau lupa akan betapa baiknya Allah ini, biasanya kalau misalnya nih, wah, aku kan pandai, aku kan hebat, ngapain sih berdoa kayak gitu? Ah, males. Nah, itulah yang membuat kesombongan di dalam diri kita, yang menjadikan kita itu lupa Tuhan. Lupakan Tuhan gitu. Jadi ketika kita lupa, nah itulah yang akan menjadi jatuh lagi ke dalam dosa. Jatuh lagi ke dalam dosa, dan ya kita bakalan menjadi itu. Lupa bahwa pengorbanan Tuhan udah besar bagi kita gitu. Nah, apa aja sih yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Nah, yang kita bisa pelajari dari ayat ini yang pertama adalah janji-janji Allah itu nyata dan berkuasa. Amin. Nah, Allah itu sudah memberikan janji-janjinya yang luar biasa kepada kita dan kuasa ilahinya untuk menolong kita supaya hidup akan kesalehan. Itu dia janji-janjinya. Nah, kita itu gak bisa berjuang sendirian. Gak bisa kita istilahnya hidup sendirian. Tapi karena kuasa Allah ada di hidup kita, makanya kita bisa terus bertumbuh gitu. Kadang ngerasa kalau ada orang nih yang sombong, saya berpikir, ya kok sombong sih? Kan Tuhan juga menyertai dirimu sampai sukses itu. Kenapa dirimu harus sombong gitu? Pikir saya ya, ketika ada melihat orang seperti itu. Nah, juga yang poin kedua, pertumbuhan rohani itu tanggung jawab kita. Nah, poin ini penting kenapa? Karena meskipun Allah sudah memberikan kepada kita semuanya, ya, yang tadi janji-janjinya tadi, tapi kita itu juga harus tetap perlu aktif berusaha untuk bertumbuh dalam iman dan karakter Kristiani. Yang tadi sudah dibaca di 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ke-9 kalau disimak. Nah, ini juga bukan otomatis, tapi memang kesungguhan dan kerja keras dari kita untuk terus bertumbuh dalam iman rohani kita. Jadi ketika kita bertumbuh itu bukan cuma proses yang mudah, tidak. Prosesnya memang perlu proses yang panjang. Gitu. Jadi ketika teman-teman berproses memang perlu kerja keras untuk bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Nah, yang poin ketiga itu adalah karakter Kristiani itu bertahap dan saling berkaitan. Nah, pertemuan karakter itu seperti tangga. Nanti kita akan jelaskan di pengaplikasian. Nah, ada urutannya. Nah, dari iman itu mulai dari iman. Nah, iman itu adalah dasar, lalu diikuti kebajikan, pengetahuan, sampai seterusnya, sampai paling atas, yaitu adalah kasih agape, gitu. Nah, nanti kita akan jelaskan di ini slide berikutnya. Nah, semua kualitas ini memang berkaitan dan saling memperkuat satu sama lain. Jadi kalau nggak ada misal nggak ada iman tapi ini yang ada, dasarnya aja dulu. Iman kalau nggak ada yang atasnya, tangga-tangga atas itu nggak ada. Kenapa? Fondasi dasar kita adalah iman. Iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Itu dia. Nah, yang keempat itu adalah pentingnya mengingat anugerah keselamatan Allah. Nah, jangan lupa jangan sampai kita lupa bahwa betapa besar kasih karunia Allah yang sudah mengampuni dosa-dosa kita. Itulah
yang sampai Tuhan mati di kayu salib demi menebus dosa kita. Kita harusnya sadar bahwa pengampunan dosa itu juga fondasi dari kehidupan Kristen dan seharus selalu kita ingat agar kita itu nggak kembali lagi jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi kita itu juga harus mengingat bahwasannya Tuhan sudah menebus dosa kita. Jadi sebagai orang Kristen juga kita harusnya bangga. Itulah sasarannya, kita bangga. Kenapa? Kita punya Tuhan yang berani menebus dosa kita. Berani mati, melawat maut demi apa? Demi kita. Harusnya bangga. Gitu. Nah, untuk pengaplikasiannya seperti yang tadi kita akan mengenal tangga-tangga, istilahnya tangga-tangga karakter Kristiani. Itu ada iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, lalu kasih pilihan dan kasih agape. Nah, untuk penerapan pengaplikasiannya bagaimana? Dari kita dasar dulu. Nah, untuk iman itu adalah percaya pada janji Allah bahwa Dia akan selalu menolong dan menyertaimu. Nah, terutama saat menghadapi ujian ataupun masalah. Jadi iman yang pertama, dasarnya itu adalah kita harus percaya akan janji Allah. Itu aja dulu. Dasarnya dulu kita pupuk. Karena kalau nggak ada iman, susah. Tangga-tangga yang lain ini bakal susah berdirinya. Gitu. Percaya dulu kepada Tuhan. Nah, yang kedua itu adalah kebajikan. Berusaha baik kepada teman, keluarga, guru, ataupun kepada orang yang kamu nggak suka. Tuh, dengar. Bahkan kepada orang yang nggak kamu sukai, kita harus berusaha berbuat baik. Jangan kasih kejahatan balas kejahatan, jangan. Kalau memang nggak suka sama orangnya, ya udah doain aja yang terbaik gitu. Nah, misalkan contoh kalau penerapannya di dalam sekolah, nah biasanya itu membantu teman yang kesulitan belajar, menghibur teman yang sedih, bersikap sopan kepada yang lebih tua. Itulah dasar kebajikanmu gitu. Nah, kemudian untuk pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan ini biasanya pengetahuannya itu adalah pengetahuan rohani yang biasanya di Alkitab. Nah, rajinlah untuk membaca Alkitab. Nah, biasanya kalau di sekolah saya itu paling menggalakkan yang namanya rajin membaca Alkitab. Karena apa? Rajin membaca Alkitab inilah yang menambah dasar iman kita, kerohanian kita, gitu. Rajinlah membaca Alkitab dan buku rohani juga. Kalau ikut kelas ataupun kelompok belajar Alkitab juga itu disarankan kalau memang ada di gereja ataupun dimanapun. Nah, bertanyalah kepada orang Kristen yang lebih dewasa tentang imannya. Biasanya ini kepada pendeta ataupun guru agama Kristen. Kalau kamu pengen mengetahui bagaimana sih sejarah-sejarah Alkitab, sejarah ini, bisa kamu tanyakan ke yang paham akan hal tersebut. Nah, kemudian ada penguasaan diri. Nah, biasanya kalau remaja ini, ya itulah yang tadi yang sudah saya bilang bahwasanya kita itu susah untuk mengendalikan diri kita. Nah, mengendalikan diri dari godaan bermain game online berlebihan, nonton video yang nggak pantas, dan ikut-ikutan teman berbuat hal yang salah. Nah, inilah yang paling saya galakkan di penguasaan diri memang. Kenapa? Karena remaja sekarang memang susah untuk mengendalikan dirinya. Kenapa? Apalagi bermain game online berlebihan ini itu banyak banget gitu. Kalau saya lihat dari kasusnya teman-teman saya itu biasanya itu main, kalau bisa dibilang Mobile Legend, Free Fire itu kadang bisa sampai, kalau hari libur ya bisa sampai berjam-jam, sampai begadang, bahkan hari sekolah biasa pun begadang gitu. Nah, bahkan ada lagi judi online. Itu bahaya banget. Nah, janganlah sampai teman-teman sekalian terlibat akan judi online. Jangan. Itu udah jatuh dalam dosa besar. Nah, kemudian juga nonton video-video yang nggak pantas. Itu nggak, juga jangan sampai. Karena nanti kalau kita menonton video yang nggak pantas, itu biasanya otak kita itu bakal, sel-selnya bakal rusak gitu. Kalau menurut penelitian. Jadi ketika kita menonton yang nggak pantas, ya itu bakal kecanduan terus nanti gitu.
Nah, dan juga atau ikut-ikutan teman-teman berbuat yang salah. Biasanya kalau teman-teman ngajak nih, Wijo ngerokok lah, cemen lah kalau ini cowok nggak ngerokok, jangan. Usahakan jangan ikuti hal yang salah, tapi ikutilah yang benar. Itulah penguasaan diri yang benar. Ikutilah hal-hal yang baik. Gitu. Nah, selanjutnya ketekunan. Nah, ketekunan itu juga tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan dalam belajar, dalam melayani Tuhan, ataupun dalam memperbaiki diri. Teruslah berusaha meskipun kadang gagal. Nah, jadi ketekunan itulah kita harus belajar, harus semangat, bertumbuh. Kenapa? Jangan sampai sekali kita menyerah. Tuhan kok jahat sih sama aku? Gak mau ini, gini. Kita tuh kadang ngeluh kalau sekali gagal mengeluh. Tuhan ini kayak gini lah, gitu. Jangan, kita tuh harus tetap berusaha. Pokoknya apa kunci keberhasilan adalah kegagalan yang terus dicoba berkali-kali, gitu. Ketika kita gagal, coba lagi. Nah, maka satu saat kita bisa berhasil, gitu. Nah, kesalehan juga menyempatkan waktu berdoa setiap hari, rajin beribadah di gereja, ikut kegiatan rohani dan menjaga kekudusan hidup. Nah, sempat-sempatlah teman-teman, biasanya kalau saat teduh pagi, ya biasanya saat teduh pagi, entah 15 menit, teman-teman berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, sekarang saya akan melakukan aktivitas, kiranya berkati aktivitas dari pagi, siang, gak malam lagi, gak mau tidur lagi, supaya lancar, bukan sekolah ataupun kerjaan gitu. Nah, sempat-sempatkan juga untuk rajin beribadah di gereja gitu. Jangan sekali-sekali bolong, minggu ini gereja, minggu depan enggak gitu. Nah, dan juga menjaga kekudusan hidup kita. Jadi bukan cuma berdoa, rajin ibadah dulu enggak, tapi jaga kekudusan hidup kita. Jangan sampai goyah gitu. Nah, kemudian itu adalah kasih pilihan atau kasih persaudaraan. Nah, menyayangi dan memperduli terhadap teman-teman seiman kita di gereja ataupun di sekolah kita Kristen, misalnya sekolah Kristen, dan saling mendukung dan menolong dalam iman. Nah, saling mendukung dan menyayangi atau peduli. Nah, itulah namanya kasih persaudaraan. Jadi jangan sampai apa istilahnya kita itu nggak peduli terhadap sama kita, jangan. Nah, barulah kasih agape ataupun kasih akan semua orang, yaitu bersikap ramah dan peduli terhadap semua orang tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau status sosial, bahkan berusaha mengasihi orang yang menyakitimu. Itulah tadi yang saya bilang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Itu dia. Ya, karena kalau kita jahat kepada orang, ya suatu saat orang itu bakal balas dendam juga yang jahat. Pokoknya jangan sampailah terjadi kejahatan-kejahatan itu, jangan sampai. Biasanya kalau orang balas dendam tuh ngeri biasanya tuh. Nah, kemudian kita akan masuk ke refleksi. Nah, kalau saya kutip dari renungan-renungan biasanya kalau saya perhatikan di renungan-renungan tentang janji Allah, ada saya dapat satu kalimat, beberapa kalimat nih. Janji Allah itu seperti peta dan kompas dalam perjalanan hidup kita. Nah, peta menunjukkan arah yang benar dan kompas membantu kita tetap di arah itu meskipun ada badai dan kabut. Maksudnya gimana? Janji Allah itu ya menunjukkan arah yang benar dan ada penuntunnya, yaitu jalan kebenaran kita. Ya. Meskipun ada badai-badai dosa, ada badai-badai kehasutan, dosa duniawi, tapi kita harus juga mengerti, memahami bahwa itu dosa, jauhi itu. Gitu. Nah, coba renungkan di teman-teman sekalian,
Janji Allah mana yang paling berarti bagimu saat ini dan mengapa? Dan kualitas Kristen mana yang paling sulit kamu kembangkan dari beberapa yang sudah dijelaskan tadi? Dan juga mengapa? Nah, sebagai penutup, teman-teman, kita juga harusnya bersukacita dan bangga menjadi orang Kristen. Karena Tuhan Yesus Kristus sudah memenuhi janjinya untuk kita, sehingga kita menerima kehidupan dan juga berkat-berkat lainnya. Jadi teman-teman, itulah pertanyaan awal yang sudah terjawab di sini. Bahwasanya kita harusnya bangga dong menjadi orang Kristen. Itu dia. Kenapa? Karena janji Tuhan sudah terberkati oleh kita. Sudah turun kepada kita. Dan bagaimana kita harusnya penerapan kita itulah yang menentukan apakah janji Tuhan itu ada di dalam diri kita atau tidak. Gitu. Harusnya kita bangga dong menjadi orang Kristen. Jadi kita ketika ditanya senang nggak jadi orang Kristen, saya jawab senang. Kenapa? Jabarin itu. Kiranya firman yang sudah disampaikan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kita. Kita tutup, amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman pada kali ini. Kami tadi sudah mendengar sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami sebagai orang Kristen yang bangga karena atas janji-janji-Mu yang ajaib seperti fajar di pagi hari dan tiada pernah terlambat bersinar. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menolong dan menopang dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa buat kami supaya terus bertumbuh dalam iman. Kiranya Engkau membimbing kami dalam pertumbuhan iman rohani kami. Kiranya juga Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami sehari-hari agar kami bisa berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang bulu. Kiranya juga kami terus ikut akan Engkau ya Tuhan. Ikut di jalan yang kebenaran-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya inilah doa hamba-Mu ya Tuhan yang hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke teman-teman sekalian, terima kasih telah mendengar sebagian dari firman Tuhan pada saat ini. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Shalom.